Dalam Jemaat Kasih Tuhan, kita bersyukur kita boleh masuk kepada ibadah Advent yang ketiga pada pagi hari ini, dan tema kita berkenaan dengan damai sejahtera. Izinkan saya memberikan panggilan ibadah yang berasal dari Tuhan kita sendiri di dalam Yohanes pasal ke-14 ayat 27, di mana Dia berkata, "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Jemaat kasih oleh Tuhan, jikalau bukan Tuhan kita sendiri yang mengatakan, ya saya percaya setiap kita hari ini masih mempunyai alasan untuk gentar dan gelisah. Tapi mari kita yang percaya kepada Tuhan dan yang mengamini apa yang Dia sudah lakukan bagi kita. Ya bolehkah kita juga mengamini apa yang Dia katakan? Ya bolehkah kita juga beribadah bersama-sama dan kiranya damai sejahtera Tuhan nyata atas setiap kita. Tuhan memberkati. Jemaat kasih oleh Tuhan, ibadah Advent yang ketiga pada pagi hari ini akan kita mulai di dalam nama Allah Tritunggal. Kiranya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus memberkati ibadah kita, mulai awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Mari bersama-sama kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Hormat bagi Allah. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anak dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Mari bersama-sama kita masuk ke dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, sungguh Engkau adalah Allah yang layak untuk menerima segala hormat. Karena Engkau ya Tuhan boleh mengutus anak-Mu yang tunggal untuk datang ke tengah-tengah dunia ini ya Tuhan, untuk boleh memberikan damai dan damai yang sejati kepada setiap kami. Bapa dalam kerajaan surga, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, yang seringkali membuat kami hidup di dalam kekhawatiran, membuat kami hidup jauh daripada Tuhan, membuat kami tidak bisa merasakan dan menikmati damai Tuhan di dalam hidup kami. Biarlah sekali lagi Tuhan boleh mengampuni kami, dan biarlah damai Tuhan kembali boleh dinyatakan di dalam hidup kami. Berkati kiranya seluruh ibadah pada pagi hari ini, persiapkanlah kiranya hati setiap kami. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Senang sekali kita sudah tiba di Minggu Advent yang ketiga. Biarlah sukacita Natal terus terasa dalam setiap hati kita, dalam setiap hidup kita. Biarlah puji-pujian dan seluruh kemuliaan yang boleh kita naikkan itu hanya untuk Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mari jemaat, saya undang kita semua untuk boleh bangkit berdiri. Mari kita pujikan mulia bagi Allah. Mulia bagi Allah, kasih-Nya besar, putranya diberikan tukang berdosa. Dia rela disalib bagi manusia.
dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat berdirilah menghadap Allah di antar anaknya. Genaplah penebusan mulia baginya. Darah Kristus lah yang menjadi penebus setiap kita. Itu janji bagi kita. Anaknya jadi penebusan, itu janjinya bagi yang percaya. Dan semua dosa betapapun besarnya, Dia menghapus dan membasuh semuanya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah. Pujilah, pujilah, umat berdirilah menghadap Allah di antar anaknya. Genaplah penebusan mulia baginya. Pujilah, pujilah. Pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat berdirilah menghadap Allah di antar anaknya. Genaplah penebusan mulia baginya. Sungguh karya Kristus yang terbesar bagi setiap kita. Dia rela datang ke dalam dunia. Dia rela berkorban bagi setiap kita. Benarkah kasih itu sudah bisa kita rasakan? Benarkah kasih itu sudah bisa kita kecap, kita lihat dalam sepanjang hidup kita? Mari jemaat, saya undang kita semua dengan lebih semangat lagi. Kita boleh pujikan dan tinggikan Dia. Mari kita boleh mengecap dan merasakan kebaikan Tuhan dalam setiap hidup kita. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari jemaat dengan penuh sukacita kita katakan kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan, Syukur bagimu Tuhan. syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku,
Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Karena Allah yang menyertai kita, Dia juga yang memelihara setiap hidup kita. Biarlah Allah yang adalah sumber damai dalam hidup kita, boleh selalu menolong setiap langkah hidup kita. Rasul Paulus dalam kitab Efesus 2 ayat 14 berkata, karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak, yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Biarlah Kristus datang membawa damai, bukan hanya damai yang sesaat, tetapi damai antara hubungan kita dengan Bapa kita. Biarlah damai yang sama boleh kita rasakan di tengah situasi kondisi saat ini. Mari jemaat, sambil kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, biarlah kita bersama-sama pujikan di malam sunyi nan cerah. Malam sunyi dan cerah, pujian menggema, malaikat turun mendekat, peti kecapi mas, damai manusia dan berkatnya diberi. Seluruh dunia tidur lelap dengan malam puji. Akan selalu berubah, membuatku gundah. Namun hari yang mulia pasti akan tiba. Raja damai kan datanglah menyambut umatnya. Seluruh dunia akan penuh sejahtera menebus. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan senantiasa menyertai kita sehingga pada hari ini kita boleh memasuki Minggu Advent yang ketiga untuk bersama-sama mempersiapkan hati kita menyambut Natal yang akan kita peringati 2 minggu akan datang. Saudara, tema kita pada hari ini yaitu Yesus adalah damai yang sejati. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca Lukas pasal yang kedua, ayat 13 sampai dengan 14. Namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa terlebih dahulu. Minta pimpinan dan juga hikmat dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu. Kalau pada pagi ini kami boleh datang kembali untuk beribadah kepada Engkau. Meskipun bukan di gereja, namun di rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga kami. Namun kami percaya Tuhan, kalau kami beribadah dengan sungguh-sungguh, maka Engkau pun hadir bersama-sama kami. Tuhan, tuntun kami dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti dengan apa yang kami baca, kami dengar, dan kami renungkan. Kami juga mohon kepadamu Tuhan, Engkau berkenan pula mengurapi hamba-Mu yang menyampaikannya. Tuhan juga mengetahui keterbatasannya, juga kekurangannya.
Tuhan perlengkapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar apa yang disampaikan bisa dimengerti oleh jemaat-Mu. Dan secara khusus juga mereka pun bisa melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka, saudara, Injil Lukas pasal yang kedua. Saya akan bacakan untuk Bapak, Ibu, dan juga saudara, ayat 13 sampai dengan 14 yang berbunyi demikian. Dan tiba-tiba tapaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kemudian saudara, kita buka lagi dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Yesaya. Kita akan buka Yesaya pasal ke-9 ayat yang ke-5. Yesaya 9 ayat yang ke-5 berbunyi demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Berbahagialah setiap kita yang baca firman Tuhan, lebih-lebih kita juga bisa melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai anak-anaknya. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika terjadi Perang Dunia Kedua, bukit-bukit di pedalaman Prancis digunakan sebagai ajang pertempuran antara tentara Amerika dan juga tentara Jerman. Pada waktu itu perang berkecamuk di tengah musim yang begitu dingin, yang begitu menusuk, saudara. Pada malam itu, kedua belah pihak pasukan tetap berjaga-jaga di parit mereka masing-masing atau di lubang di mana mereka bersembunyi untuk siap-siap berperang menghadapi musuh mereka. Jarak antara mereka, saudara, kedua pasukan itu kurang lebih beberapa puluh meter yang memisahkan mereka. Rasa lelah dan juga tegang berkecamuk mencekam mereka. Nah, tiba-tiba dalam kesunyian begitu mencekam, saudara, sayup-sayup terdengar sebuah lagu yang dinyanyikan, yaitu lagu Malam Kudus dalam bahasa Inggris yang dinyanyikan oleh tentara Amerika. Waktu mereka mendengar lagu itu, semua tertekun, semua terdiam. Kemudian mereka saling pandang satu sama lainnya. Mereka baru sadar kalau hari itu adalah malam Natal, 24 Desember, di mana mereka akan bersama-sama memperingati hari kelahiran Juru Selamat yang datang dalam dunia. Dengan spontan, saudara, para prajurit itu mulai ikut bernyanyi. Kemudian beberapa prajurit Amerika berdiri, mereka keluar dari parit itu, disusul dengan prajurit yang lainnya. Demikian juga prajurit dari tentara Jerman pun berdiri bersama-sama. Apa yang terjadi saudara setelah itu? Mereka kemudian saling berpelukan, saling bersalaman. Dan kemudian mereka bernyanyi sama-sama lagu Malam Kudus. Tentara Amerika menggunakan bahasa Inggris, kemudian tentara Jerman menggunakan bahasa mereka, yaitu bahasa Jerman. Kemudian mereka mengeluarkan makanan mereka. Kemudian mereka juga membagi cenderamata satu sama lainnya. Mereka diliputi kebahagiaan luar biasa. Mereka merasakan kedamaian luar biasa pada malam itu, saudara. Di mana kedua musuh ini biasa saling bertemu untuk mengucapkan selamat Natal satu sama lainnya. Keesokan harinya, saudara, mereka kedua tentara ini, mereka bermain sepak bola bersama. Mereka begitu bersuka cita. Mereka merasakan betul-betul hari itu penuh dengan kedamaian, penuh dengan sukacita di hari Natal tanggal 25 Desember. Namun kedamaian itu enggak berlangsung lama, saudara. Esok harinya tanggal 26, komandan menyerukan supaya semua tentara kembali ke paritnya masing-masing untuk siap-siap berperang melawan musuh yang akan mereka hadapi, Jerman dan juga Amerika. Saudara, Natal itu berakhir, maka damai pun itu juga berakhir dalam kehidupan mereka. Saudara kasih Tuhan. Kisah di atas merupakan kisah Natal yang ironis, saudara. Kenapa? Ironis. Karena dampak Natal itu cuma berlangsung beberapa saat saja. Cuma 2-3 hari. Setelah itu lenyap. Seperti asap yang kita nyalakan di lilin waktu acara candlelight. Menyala, kemudian hilang begitu saja, saudara. Saudara kasih Tuhan. Suasana Natal memang seringkali membuat kita itu bisa menyulap perasaan kita, saudara. Begitu kita mendengar lagu-lagu Natal, yang penuh hikmat dan keagungan itu kita merasa teduh. Kemudian kita jadi lebih bermurah hati kepada orang lain. Dengan wajah yang penuh dengan kedamaian dan keramahan. Kemudian kita berkata kepada teman-teman kita, pada saudara kita, selamat Natal. Tuhan menyertai kalian. Selamat Natal, kiranya damai sejahtera Natal dan sukacita Natal menyertai engkau di tahun ini. Saudara kasih Tuhan, kalau kita bayangkan
Pada waktu itu suasana benar-benar dipenuhi dengan kedamaian, saudara. Tapi setelah Natal berakhir, saudara, berakhir pula yang namanya kedamaian tersebut. Apa yang pernah kita ucapkan itu sepertinya sirna dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Hari itu hati kita kemudian dipenuhi kembali dengan kemarahan, kebencian, kedengkian, dan juga keputusasaan, juga frustrasi, dan juga berbagai macam perasaan yang lainnya. Itu meliputi kehidupan kita, saudara. Mengapa bisa seperti itu, saudara? Karena kita belum mendapatkan damai sejahtera yang sesungguhnya. Mungkin waktu mendengar ini, kita seringkali bertanya, kenapa bisa seperti itu? Bukankah aku sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi? Tetapi mengapa? Yang namanya damai sejahtera itu tidak aku dapatkan. Meskipun aku sudah percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat aku pribadi. Saya kasih Tuhan. Mengapa bisa seperti itu? Mengapa damai sejahtera itu seringkali hilang dalam kehidupan kita, saudara? Pertanyaan ini akan kita jawab bersama-sama mulai renungan kita bahas bersama pada pagi hari ini, saudara. Saudara kasih Tuhan, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mendapatkan damai sejahtera yang dari Allah? Yang pertama, saudara, kita harus bisa memaknai Natal itu secara utuh. Saya ulangi, supaya kita bisa mendapatkan damai sejahtera, maka kita harus bisa memaknai Natal itu secara utuh, secara keseluruhan, saudara. Saudara kasih Tuhan, mengapa kita bisa kehilangan damai sejahtera? Salah satu sebabnya karena kita tidak pernah memakai Natal dengan benar dan secara utuh, saudara. Kita rayakan Natal cuma terbatas pada kelahiran seorang bayi yang bernama Yesus di palungan. Itu saja. Kemudian kalau pengertian kita tentang Natal cuma sebatas kelahiran Yesus, saudara, maka damai sejahtera itu tidak akan pernah kita dapatkan dalam hidup kita. Mengapa? Karena kita tidak belajar banyak dari kehidupan Tuhan Yesus ketika dia dewasa, yang akhirnya kemudian mati di atas kayu salib. Kita pun tidak akan pernah dapat menemukan hal apa yang disebut sebagai Yesus disebut sebagai Raja Damai. Dan mana bukti dari perkataan para malaikat yang mengatakan damai sejahtera itu dalam peristiwa Natal? Enggak ada, saudara. Kalau kita perhatikan baik-baik, dalam peristiwa apa? Yesus dalam peristiwa Natal itu, dalam momen apa Yesus bisa dikatakan sebagai Raja Damai? Enggak ada. Dalam kisah Natal, saudara, dalam momen apa Yesus damai sejahtera itu bisa kita dapatkan? Enggak ada. Karena pada waktu itu mereka masih dijajah oleh tentara Romawi dan mereka pun masih penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran, dan hidup mereka pun tidak ada ketenangan. Tidak ada damai sejahtera sama sekali. Lalu di mana letak damai sejahtera yang dikatakan oleh para malaikat itu, saudara? Saudara dikasih Tuhan. Dalam peristiwa ini kita boleh belajar beberapa hal, saudara. Di dalam memaknai Natal, saudara, kita harus bisa melihat kehidupan Yesus secara keseluruhan, secara utuh, saudara. Dari kelahirannya dan juga pengajarannya, gaya hidupnya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, sampai dia naik ke surga. Itu yang harus kita maknai, saudara. Natal benar-benar punya makna, arti, kalau dilihat dari sampai akhir hidup Tuhan Yesus. Tapi kalau kita cuma terfokus pada kelahiran Yesus, kita tidak akan pernah memaknai Natal sebetulnya, saudara. Saudara kasih Tuhan. Waktu kita bersaksi tentang Yesus kepada orang lain, waktu kita PI kepada orang lain, saudara, yang kita beritakan bukan bayi, tapi Yesus yang sudah dewasa, yang sudah pelayanan selama 3 tahun, waktu dia berumur 33 tahun, dan waktu dia naik ke atas kayu salib, mati bagi orang-orang berdosa. Itu yang kita beritakan kepada orang lain. Demikian juga gereja, waktu mereka memberitakan Natal, memberitakan Injil pada orang lain, bukan tentang inkarnasi Yesus, bukan. Tapi bukan cuma itu, saudara. Tapi yang mereka beritakan yaitu misi dari Tuhan Yesus selama 33 tahun dia dalam dunia. Waktu dia melayani Tuhan selama 3 tahun, itu yang kita beritakan. Saudara kasih Tuhan, kemudian Yesus naik ke atas surga, mati di atas kayu salib. Bukan peristiwa inkarnasi yang kita fokuskan, saudara. Saudara kasih Tuhan, tanpa karya hidup Yesus, maka peristiwa inkarnasi Bethlehem tidak akan ada artinya sama sekali. Tanpa kematian Yesus di atas kayu salib, saudara, maka manusia tidak akan pernah berdamai dengan Allah. Sehingga Yesus itu tidak mungkin dan tidak layak disebut sebagai Raja Damai atau Raja Salam, saudara. Saudara kasih Tuhan, sebutan Yesus sebagai Raja Damai itu disebutkan oleh Nabi Yesaya beberapa ribu tahun sebelum Yesus lahir, saudara. Apa artinya? Maknanya, dengan Yesus lahir dalam dunia itu, maka membuka sebuah zaman baru, sebuah era baru, suatu harapan baru,
di mana proses pemulihan manusia berdosa itu kembali akan dipertemukan dengan Allah melalui Yesus Kristus di atas kayu salib, bukan dari kelahirannya, saudara. Saudara kasih Tuhan, pertemuan antara manusia yang berdosa dengan Allah itu bisa terjadi ketika Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Saudara kasih Tuhan, damai itu bisa kita dapatkan kalau kita sudah ada hubungan kembali dengan Allah. Kita adalah orang-orang berdosa. Waktu kita berdosa, kita nggak mungkin bisa mendapatkan damai dari Allah. Dan kita bisa diperdamaikan dengan Allah kembali. Kita tidak lagi menjadi musuh Allah, saudara. Waktu kita bisa berdamai dengan Allah. Dan yang bisa berdamaikan kita dengan Allah, yaitu hanya darah Yesus yang mati di atas kayu salib. Nah, pada peristiwa inilah, saudara, Yesus disebut sebagai Raja Damai atau Raja Salam. Kalau kita melihat kisah Natal, hal itu tidak akan pernah kita lihat kalau kita cuma fokus pada kisah Natal. Tapi kita terus lanjutkan sampai kemudian Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Saudara kasih Tuhan, waktu kita mengetahui bahwa Yesus adalah Raja Damai, Dia bisa mendamaikan kita dengan Allah, kita yang berdosa dengan Allah, maka sudah seharusnya kita mau percaya kepada Tuhan Yesus. Kita orang berdosa nggak mungkin bisa mencapai Allah tanpa melalui Tuhan Yesus. Waktu kita sadar, saudara, Yesus adalah Raja Damai, maka kita harus mengambil keputusan. Aku mau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Cuma pertanyaan kita sekarang, waktu kita sudah percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, tetapi mengapa yang namanya damai sejahtera itu masih seringkali tidak kita dapatkan? Mengapa damai sejahtera itu bisa hilang dalam kehidupan kita? Saudara kasih Tuhan. Jawabannya, karena kita belum pernah menempatkan Kristus sebagai Tuhan atas kehidupan kita. Kita cuma mengatakan, aku terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Tapi kita nggak pernah menempatkan Yesus sebagai Tuhan dalam hati kita. Yang bertata dalam kehidupan kita, bukan Yesus tapi diri kita pribadi. Sehingga apapun yang kita lakukan atas kehendak kita, bukan atas kehendak Tuhan. Nah, kalau kita berbuat seperti itu, saudara, kalau masih aku yang bertata dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa mendapatkan damai sejahtera? Selama aku masih bertata dalam kehidupan kita, maka damai sejahtera tidak mungkin kita dapatkan. Tapi kalau kita bisa menggeser aku dan menempatkan Kristus dalam kehidupan kita bisa mendapatkan damai sejahtera, saudara. Rick Warren pernah berkata seperti ini dalam tulisannya. Dia berkata, kedamaian dunia takkan ada tanpa kedamaian di tengah bangsa-bangsa. Kedamaian bangsa takkan ada tanpa kedamaian di tengah komunitas kita. Kedamaian komunitas takkan ada tanpa kedamaian di tengah-tengah keluarga kita. Kedamaian keluarga takkan ada tanpa Raja Damai bertata dalam hati kita. Jadi kita lihat, saudara, selama Raja Damai itu tidak dipersilakan bertata dalam hati kita tidak mungkin bisa mendapatkan kedamaian yang dari Allah. Kita tidak mungkin bisa merasakan damai sejahtera kalau aku masih bertata dalam kehidupanku sebagai anak Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kita bisa ambil contoh perempuan Samaria yang bertemu Tuhan Yesus di tepi sumur. Mengapa dia itu sampai kemudian menikah berkali-kali? Karena dia itu mencari kebahagiaan. Dia itu ingin mendapatkan damai sejahtera. Itu yang dia kejar. Tapi seringkali dia nggak mendapatkan. Berkali-kali dia menikah, dia tidak mendapat kebahagiaan, dia tidak mendapatkan damai sejahtera. Tapi ketika dia sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus, dan dia mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, berubah. Damai sejahtera dia dapatkan. Bahkan dia berani bertemu dengan orang-orang yang sebelumnya dia takut ditemui. Dia bisa memberitakan siapa Yesus. Dia mengatakan, aku sudah bertemu dengan Mesias. Dia mengajak orang-orang itu untuk bisa berjumpa dengan Yesus, saudara. Saudara kasih Tuhan. Contoh kedua itu Sakeus. Mengapa Sakeus itu rela mengembalikan hartanya 4 kali lipat kepada orang yang pernah diperasnya? Karena dia sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus dan dia mendapatkan damai sejahtera. Dia rasakan waktu harta begitu berlimpah dalam kehidupan dia sama sekali tidak mendapatkan damai sejahtera. Tapi ketika dia berjumpa dengan Kristus dan dia betul-betul menempatkan Kristus sebagai Tuhan dalam hatinya, dia bisa mendapatkan damai sejahtera. Maka dia rela melepaskan hartanya itu dikembalikan pada orang-orang yang pernah diperasnya. Karena bagi dia, aku lebih memerlukan damai sejahtera daripada harta yang aku miliki. Jadi saudara, kalau kita ingin mendapatkan damai sejahtera, kita harus bisa menempatkan Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Kita berdamai dulu dengan Allah, kemudian kita menempatkan Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupan kita yang memerintah kehidupan kita.
Jadi yang memerintah kehidupan kita bukan kita pribadi, tapi Tuhan yang mengatur kehidupan kita, yang mengatur kehendak kita. Kalau kita bisa melakukan semuanya itu, saudara, kita bisa mendapatkan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Yang kedua, saudara, apa yang kita lakukan supaya kita bisa hidup memperoleh damai sejahtera? Yang kedua, kita harus bisa berdamai dengan sesama kita terlebih dahulu. Saya ulangi, kalau kita ingin mendapatkan damai sejahtera, maka kita harus bisa berdamai dengan sesama kita. Saudara dikasih Tuhan, setiap orang mendapatkan damai sejahtera. Tapi damai sejahtera bisa hilang waktu kita tidak bisa berdamai dengan orang lain, dengan sesama kita. Saudara. Bagaimana kita bisa merasakan damai sejahtera kalau masih ada dendam, ada sakit hati, ada kebencian, ada perasaan yang tidak bisa mengampuni orang lain. Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan damai sejahtera? Saudara? Tidak mungkin. Kita boleh belajar dari Paulus, saudara, di mana dalam Filipi pasal 2 ayat 3 sampai 8 dia berkata seperti ini. Di mana Paulus menganjurkan jemaat Filipi pada waktu itu untuk senantiasa mementingkan orang lain. Dia berkata, sebaliknya, hendaklah dengan penuh rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kita lihat, saudara. Paulus mengatakan, sebagai anak Tuhan, kamu harus belajar untuk senantiasa mengutamakan orang lain. Pertama, engkau mengutamakan Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dalam hidupmu. Yang kedua, kamu harus bisa mengutamakan orang lain. Kalau engkau bisa mengutamakan orang lain, maka engkau bisa mendapatkan damai sejahtera dari Allah. Kemudian Paulus juga mengajak orang-orang pada waktu itu juga kita supaya belajar kepada Tuhan Yesus. Di mana dia berkata seperti ini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kita melihat, saudara. Kita melihat, Paulus ingin kita belajar seperti Tuhan Yesus. Waktu kita mau mendapatkan damai sejahtera, kita harus bisa mengutamakan orang lain. Kita harus bisa berdamai dengan orang lain. Caranya, coba kita belajar dari Tuhan Yesus. Di mana Yesus adalah Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dia datang dalam dunia sebagai seorang pencipta, datang dalam dunia merendahkan dirinya menjadi seorang manusia, bahkan menjadi seorang hamba, dan taat sampai mati di kayu salib. Mengapa Yesus berbuat seperti itu? Karena Yesus senantiasa mengutamakan manusia, yaitu saya dan juga saudara. Nah, di sini Paulus ingin supaya kita belajar bagaimana kita bisa mengutamakan orang lain. Sehingga dengan demikian, saudara, kita bisa berdamai dengan sesama kita. Tanpa kita bisa mengutamakan orang lain, kita nggak mungkin bisa berdamai dengan sesama kita. Itu kita ingin baik-baik kalau kita ingin mendapatkan damai sejahtera dari Allah. Saudara. Kita juga harus ingat akan apa yang menjadi pelajaran Tuhan Yesus untuk disampaikan pada waktu itu juga pada kita sekarang ini. Kalau kita baca Matius 5, 44-45, Yesus pernah berkata seperti ini. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Saudara kasih Tuhan. Jadi kalau kita melihat akan apa dikatakan Tuhan Yesus ini, salah satu syarat untuk memperoleh damai sejahtera adalah mengasihi musuh kita. Berdamai dengan mereka, berdamai dengan semua orang juga musuh kita. Saudara, apakah mudah dilakukan untuk kita lakukan? Tidak mudah, saudara. Tapi kalau kita sudah merasakan kasih Allah, dan kita sudah memaknai kehidupan kita dengan baik, dan kita juga mengerti siapa Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara utuh, saudara, maka kita boleh belajar untuk bisa mengampuni orang lain. Saudara, selama kita masih menempatkan diri kita sebagai yang berkuasa dalam kehidupan kita, kita tidak akan pernah bisa mengampuni, berdamai dengan sama kita. Tapi kalau kita betul-betul menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita bisa berdamai dengan sesama kita. Saudara, mengapa kita kehilangan damai sejahtera? Karena kita tidak pernah menempatkan Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya mengapa sulit bagi kita untuk bisa berdamai dengan orang lain. Saudara kasih Tuhan, kalau kita masih ada permusuhan dengan orang lain, masih ada dosa, masih ada kebencian dalam hati kita, damai sejahtera itu tidak mungkin kita dapatkan. Contohnya, saudara,
Kalau kita masih ada hati yang berdendam pada orang lain dan kita nggak bisa mengampuni orang lain, entah itu teman kita, rekan kerja kita, saudara kita. Dan kalau kita masih menjadi seorang anak Tuhan yang peka akan hati kita, waktu kita mendengar khotbah tentang pengampunan, apakah kita bisa mendapatkan damai sejahtera, saudara? Apakah kita bisa tenang mendengar berita itu, padahal kita pun tidak bisa mengampuni orang lain? Waktu kita bersaat teduh membaca akan firman Tuhan yang berkata tentang pengampunan dan juga mengasihi orang lain, apakah kita bisa tenang? Saya percaya kita tidak akan pernah bisa mendapatkan damai sejahtera. Waktu kita masih ada dendam dan firman Tuhan senantiasa menegur kita, Roh Kudus menegur kita. Tapi kalau kita bisa mengampuni orang lain, dan kita bisa berdamai dengan semua orang, apapun khotbah yang kita dengar dan kita dapatkan, itu membuat kita semakin merasakan damai yang berasal dari Allah. Karena kita bisa mengaminkannya, karena kita sudah melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Saudara kasih Tuhan, supaya kita bisa berbuat seperti itu, kembali saya ulangi, kita harus bisa menjadikan Tuhan menjadi Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga yang memerintah kehidupan kita, yang mengatur kehendak kita, bukan kita sendiri, tapi Tuhan yang mengaturnya. Kalau itu kita bisa lakukan, maka kita pun bisa mengampuni, berdamai dengan orang lain, dan kita bisa mendapatkan damai sejahtera. Yang berikutnya adalah yang ketiga, apa yang harus kita lakukan supaya kita memperoleh damai sejahtera. Paulus memberikan pesan pada kita dalam Filipi pasal 4 ayat 6, supaya kita boleh belajar untuk menyingkirkan perasaan khawatir kita yang ada dalam diri kita, saudara. Saudara kasih Tuhan, setelah kita berdamai dengan Allah, dan setelah kita berdamai dengan sama kita, saudara, apakah kemudian kita bisa memperoleh damai sejahtera? Seharusnya iya, saudara. Tetapi seringkali kita melihat hidup kita itu penuh dengan banyak masalah dan tantangan selama kita masih ada dalam dunia ini. Waktu kita sudah berdamai dengan Allah, dan kita sudah menjadikan Tuhan, menjadi Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Tiba-tiba ada masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kesulitan menimpa kehidupan kita, badai masalah memporak-porandakan kehidupan kita. Pada saat itu, saudara, kita bisa kehilangan damai sejahtera. Betul tidak? Saudara kasih Tuhan. Jemaat Filipi itu yang dikirimi surat oleh Paulus juga mengalami hal seperti itu. Mereka sudah percaya pada Tuhan sebagai juru selamat mereka. Mereka sudah menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan mereka juga sudah belajar bagaimana berdamai dengan sama mereka. Tapi fakta yang mereka dapatkan, mereka masih kehilangan damai sejahtera. Nah, waktu Paulus mendengar hal itu, maka Paulus yang ada di penjara itu mengirim surat kepada jemaat Filipi itu belajar. Untuk belajar dari Filipi 4 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Di mana berkata seperti ini, saudara. Kalau kita baca Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 sampai ke-7. Supaya kita belajar untuk boleh menyingkirkan rasa khawatir kita dan kita mengutarakannya kepada Tuhan. Nah, Paulus bisa memberikan nasihat seperti itu, saudara. Bagaimana dia bisa? Karena dia mengalami sendiri. Kita saudara yang kasih Tuhan, waktu Paulus menulis surat di Filipi ini, dia itu berada dalam penjara. Masa depannya seperti apa, dia nggak tahu. Besok dia hidup atau mati, dia nggak tahu. Besok dia bebas atau disiksa, dia pun nggak tahu. Tapi dalam hatinya masih ada damai sejahtera, ada sukacita. Bahkan kalau kita baca surat Filipi, penuh dengan sukacita yang diutarakan oleh Paulus pada waktu itu. Nah, pertanyaan kita, bagaimana mungkin dalam kondisi terpenjara, dalam kondisi yang tidak bebas sama sekali, dia masih bisa bersukacita, dia masih bisa merasakan damai sejahtera. Saya kasih Tuhan, bagaimana kemungkinan hal itu bisa terjadi, saudara? Yang pertama, mengapa Paulus bisa mendapatkan damai sejahtera itu? Yang pertama, karena dia yakin Tuhan senantiasa menyertai dia. Waktu dia menghadapi kesulitan, waktu dia menghadapi masalah yang menerpa kehidupan dia, waktu dia disiksa, waktu dia dibuang, waktu dia kemudian terdampar di sebuah pulau, waktu dia naik kapal, terombang-ambing kapalnya pecah. Dia tak percaya, Allah senantiasa menyertai dia. Itu saudara yang membuat dia tuh semakin kuat dan bersandar pada Tuhan. Itu membuat dia tuh merasakan damai sejahtera yang luar biasa. Karena dia tahu Allah senantiasa bersama-sama dengan dia. Saudara kasih Tuhan, itulah yang harus kita ingat baik-baik. Ketika dia ingat Allah bersama-sama dengan dia, maka dia bisa mendapat ketenangan dari Tuhan. Dia bisa mendapat damai sejahtera dari Tuhan. Saya ceritakan seperti ini, kalau saya bayangkan. Misal kita masih seorang anak-anak kecil, kemudian kita itu berjalan bersama dengan orang tua kita, dengan ayah kita.
Waktu kita berjalan ada suatu kerusuhan, ada suatu gempa atau bagaimana, ada suatu bencana yang begitu menakutkan. Tapi kalau kita lihat seorang anak kecil, waktu dia dekat dengan ayahnya, dia bisa merasakan damai dalam hatinya. Bahkan dia bisa tidur di pundak orang tuanya, meskipun akan terjadi malapetaka atau bencana yang terjadi. Mengapa? Karena dia bisa merasakan damai, dia percaya, dia merasa orang tuanya, papanya bersama-sama dengan dia, saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, demikian juga kita. Kalau kita percaya, Tuhan kita itu yaitu Kristus yang bertata dalam hati kita, senantiasa bersama-sama dengan kita. Maka waktu kita menghadapi segala macam kesulitan dalam dunia ini, kita tetap bisa merasakan damai sejahtera dari Tuhan. Sekarang ini kesulitan benar silih berganti terjadi, saudara. Kita melihat ketika COVID terjadi itu, banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang kehilangan akan pendapatan mereka, kemudian juga banyak toko-toko tutup dan juga banyak usaha yang bangkrut dan sebagainya. Waktu menghadapi seperti itu mungkin kita bisa stres, kita bisa kehilangan damai sejahtera. Tapi kalau kita belajar seperti Paulus, waktu dalam keadaan yang sulit apapun kita tetap percaya Allah bersama-sama dengan saya, maka kita bisa mendapatkan damai sejahtera. Daud mengatakan, gembalaku menuntun aku, waktu aku berjalan dalam lembah kekelaman, engkau senantiasa menyertai aku. Itu harus kita ingat baik-baik, saudara. Bagaimana caranya supaya kita tetap bisa mendapatkan damai sejahtera? Yaitu kita tetap percaya dan yakin Allah tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Waktu badai terjadi, Allah senantiasa bersama-sama dengan kita. Itu yang harus kita ingat baik-baik sebagai anak-anaknya, sebagai umatnya, saudara. Kemudian Paulus juga melihat mengapa dia tetap bisa merasakan damai sejahtera. Sebagai orang percaya, saudara, Paulus tetap menyerahkan hidupnya secara total ke dalam tangan Tuhan. Dia betul-betul menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan, sehingga apapun yang terjadi, dia percaya itu ada dalam kendali Tuhan, saudara. Itu sebabnya kalau kita baca Roma, pasal 14 ayat 8, dia berkata seperti ini. Jika kita hidup untuk Tuhan. Jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Itu, saudara, yang membuat Paulus bisa merasakan damai sejahtera dalam hidupnya. Karena dia betul-betul menyerahkan hidupnya secara total kepada Tuhan. Kalau kita tidak pernah menyerahkan hidup kita secara total kepada Tuhan, saudara, kita akan kehilangan damai sejahtera. Jadi kasih Tuhan, Paulus bisa berkata seperti itu. Karena dia mengenal Allah dengan sangat baik. Dia mengenal Allah sebagai Allah yang sangat mengasihi dia, sebagai Allah yang tidak pernah meninggalkan dia. Maka dia bisa menyerahkan hidupnya kepada Tuhan secara total. Dan dia percaya, waktu dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan dia, itu adalah atas kehendak Tuhan. Dan waktu dia sadar semuanya ada dalam kehendak Tuhan, maka dia bisa merasakan damai sejahtera yang dari Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kalau kita ingin mendapatkan damai sejahtera, kalau kita tidak ingin kehilangan damai sejahtera, saudara, maka kita harus belajar seperti Paulus. Kita belajar untuk menyerahkan hidup kita secara total kepada Tuhan. Secara utuh kepada Tuhan. Supaya Tuhan boleh mengatur kehidupan kita sesuai dengan kehendak dan juga rencananya. Yang berikutnya, saudara, kalau kita lihat, mengapa Paulus masih bisa merasakan damai sejahtera? Sebagai orang yang telah menempatkan Kristus sebagai Tuhan dalam hatinya, maka ketika dia menghadapi kesulitan, saudara, dan juga kekhawatiran, dia itu senantiasa mengutarakan pergumulannya dalam doa kepada Tuhan. Kalau kita baca Filipi 4-6b, di mana dia mengatakan, waktu engkau merasakan khawatir, datanglah pada Tuhan, utarakan segala pergumulanmu pada Tuhan. Maka damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itu akan memelihara kehidupanmu. Saudara yang kasih Tuhan, kita lihat Paulus sebagai orang yang mengenal Tuhan dengan baik, yang menjadikan Kristus sebagai Tuhan dalam hidupnya. Waktu dia menghadapi kesulitan, waktu dia menghadapi pergumulan, dia datang kepada Allah, dia berdoa, dia utarakan semua pergumulannya kepada Tuhan. Dan waktu dia bisa mengutarakan semuanya, dia bisa mendapatkan damai sejahtera dari Tuhan. Kita bisa melihat contoh dalam 1-2 Korintus pasal 12, 7-10, saudara. Di mana Paulus menceritakan waktu dia bergumul dengan penyakit dia yang disebut duri dalam daging. Waktu itu dia kehilangan damai sejahtera. Bagaimana dia bisa merasakan damai sejahtera dalam kondisi seperti itu? Ada penyakit yang begitu mengganggu dia, yang mengganggu aktivitas dia. Nah, dalam kondisi seperti itu apa yang dia lakukan? Dia datang kepada Allah,
dia berdoa kepada Allah, dia utarakan semuanya kepada Allah. Dan dia mohon kepada Allah, kalau Allah berkenan untuk menyembuhkannya. 3 kali dia mohon kepada Tuhan, tapi ternyata Allah tidak menjawab apa yang dia inginkan. Penyakit itu tetap ada. Malah Allah berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Justru dalam kelemahanlah kuasaku itu menjadi sempurna. Apa artinya, saudara? Artinya pada waktu itu, waktu Paulus berdoa, Allah tidak mencabut duri dalam dagingnya. Tetapi bagaimana respon Paulus? Apa kemudian dia marah? Tidak, saudara. Dia tetap setia melayani Tuhan. Dan dia tetap merasakan damai sejahtera. Mengapa? Karena dia tahu ini berasal dari Allah. Nah, apa buktinya kalau dia bisa merasakan damai sejahtera? Kita bisa baca 2 Korintus pasal 12 ayat 10 yang berbunyi seperti ini. Aku senang dalam kelemahan, dalam penganiayaan dan kesesakan. Oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saya mengajak saudara untuk memperhatikan satu kata, yaitu aku senang. Kata senang. Coba kita perhatikan baik-baik. Kata senang ini membuktikan pada waktu itu Paulus bisa merasakan satu sukacita dan juga damai sejahtera. Saudara, bagaimana mungkin seorang bisa merasa tetap senang kalau tidak ada damai sejahtera? Bagaimana mungkin seorang bisa tetap bersukacita kalau tidak ada damai sejahtera? Justru waktu dia bisa tetap sukacita, bisa tetap senang, maka damai sejahtera itu ada dalam hatinya. Jadi kita lihat, saudara, waktu Paulus menghadapi kesulitan, dia utarakan pergumulannya kepada Tuhan, dan waktu Tuhan tidak menjawab tidak, maka Paulus masih tak bisa bersukacita, bisa merasakan damai sejahtera. Dia mengatakan, aku senang dalam kelemahanku. Artinya dia masih merasakan damai sejahtera dalam hidupnya, saudara. Itu yang dilakukan oleh Paulus. Demikian juga kita, saudara. Waktu kita menghadapi kesulitan dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Ketika berbagai masalah hidup terjadi dalam kehidupan kita, keuangan, pekerjaan, jabatan, ataupun keluarga, datanglah pada Tuhan. Utarakan kepada Tuhan apa yang menjadi pergumulan kita. Mohon kepada Tuhan supaya Tuhan mendengar doa kita dan menjawab sesuai kehendak-Nya. Kalau kita bisa berbuat seperti itu, saudara, kita bisa seperti Paulus. Kita masih bisa tetap merasa sukacita, bisa tetap merasa tenang dan memperoleh damai sejahtera. Karena kita tahu, di balik semua hal yang terjadi itu, meskipun Allah tidak menjawab sesuai keinginan kita, kita percaya itu ada dalam kehendak dan juga kendali Allah. Kemudian, saudara, kita juga melihat Paulus dalam situasi yang sulit. Dia juga mengajak jemaat pada waktu itu untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara kasih Tuhan, Paulus ingin agar jemaat Filipi itu bersyukur kepada Tuhan dalam menghadapi ketakutan dan juga ketidakpastian di negaranya. Mereka itu dijajah oleh Romawi. Dan tentu dalam hidup mereka itu ada ketidaktenangan, saudara. Meskipun pada waktu itu Romawi mengeluarkan suatu maklumat atau ada suatu logo, simbol yang dia katakan. Di mana Roma datang, maka terjadi kedamaian. Karena ke situ itu kedamaian yang digambarkan oleh orang Roma. Bagi orang Israel tentu bukan suatu kedamaian ketika mereka dijajah oleh mereka. Nah, sebagai bangsa jajahan, maka jemaat Filipi itu juga merasakan ketidaktenangan. Mereka mulai mengkhawatirkan bagaimana masa depan kehidupan mereka, bagaimana keluarga mereka, bagaimana dengan kehidupan masa depan mereka, pekerjaan mereka, dan sebagainya. Dalam kondisi seperti itu, saudara, Paulus mengatakan, coba kau belajar untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Seperti Paulus, dia bersyukur kepada Tuhan waktu menghadapi kesulitan, waktu dia terlempar di sebuah pulau, terdampar di sana, dia bersyukur kepada Tuhan. Waktu dia di penjara, waktu dia dirantai, dia pun bersyukur kepada Tuhan. Buktinya, saudara, kalau kita baca sebuah kisah dalam Kisah Rasul pasal 16, di mana dikisahkan waktu itu Paulus menyembuhkan seorang wanita, seorang perempuan yang bisa meramal, yang dimasuki roh tenung. Maka Paulus mengusir roh tenung itu dari perempuan tersebut. Apa terjadi? Tuan dari perempuan ini enggak terima. Mereka diseret, Paulus dan diseret dimasukkan penjara untuk diadili. Apa terjadi pada waktu itu? Ketika di penjara, Paulus sama sekali enggak marah kepada Tuhan. Dia enggak pernah, Tuhan, kenapa sih aku ini, bukankah aku melayani Engkau? Maka apa Engkau biarkan aku masuk dalam penjara? Enggak. Justru dalam situasi seperti itu, saudara, Paulus belajar untuk boleh tetap bersukacita, bersyukur kepada Tuhan. Buktinya, waktu dia dirantai tengah malam, dia bisa memuji Tuhan bersama dengan Silas. Dan apa yang terjadi?
Allah mengutus malaikatnya membebaskan Paulus dan juga Silas dari penjara tersebut. Waktu Paulus bisa bersyukur kepada Tuhan dalam melalui puji-pujiannya, dia bisa merasakan damai sejahtera yang dari Allah, saudara. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, untuk memperoleh damai sejahtera, maka kita harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Saudara, seringkali kita bersyukur itu karena harta kita banyak, karena kita sehat, karena jabatan kita baik, maka kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Itu syukur yang salah, saudara. Karena syukur ini cuma bersifat sementara. Ketika semuanya itu lenyap dalam kehidupan kita, ketika harta kita hilang, ketika anak kita hilang, ketika semuanya lenyap dari kehidupan kita, maka kita tidak akan pernah bersyukur kepada Tuhan. Kalau Allah sih kita bersyukur hanya karena harta, jabatan, dan juga kesehatan. Tapi yang betul, saudara, seperti Paulus, dia bisa bersyukur bukan karena jabatan, bukan karena harta. Pada waktu Paulus sudah kehilangan hartanya, jabatannya juga sudah tidak ada sama sekali. Tapi mengapa dia bersyukur? Karena waktu dia bersyukur untuk anugerah keselamatan yang dia dapatkan dari Allah. Itu yang dia membuat dia bersyukur kepada Tuhan, saudara. Itu yang paling harus kita lakukan. Kita bisa bersyukur kepada Allah untuk keselamatan kita peroleh, bukan untuk harta yang kita miliki. Kalau kita bisa bersyukur seperti itu, maka damai sejahtera Allah akan ada dalam kehidupan kita, anak-anaknya. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, 2000 tahun yang lalu, malaikat datang membawa berita damai bagi gembala pada waktu itu. Saat ini, saudara, malaikat itu tidak akan datang lagi menyampaikan berita damai. Mengapa? Karena tugas memberitakan damai sejahtera itu telah dipercayakan kepada kita, orang-orang percaya, yaitu saya dan juga saudara. Caranya bagaimana, saudara? Yang harus kita pikirkan, waktu kita menyatakan damai sejahtera itu kepada orang lain, karena aku sudah percaya pada Tuhan, bukan melalui perkataan kita, tapi melalui sikap kita dan perbuatan kita. Bagaimana sikap kita waktu kita menghadapi kesulitan? Bagaimana sikap kita waktu kita menghadapi berbagai sakit penyakit yang menggerogoti kehidupan kita? Bagaimana sikap kita waktu kita itu merasakan hidup tidak ada artinya sama sekali, hidup masa depan kita itu tidak ada artinya sama sekali. Itu yang bisa kita tunjukkan kepada orang lain supaya mereka bisa merasakan damai sejahtera. Saya kasih Tuhan, mungkin Paulus gak banyak cerita, tapi sikap dia itu yang mencerminkan bagaimana dia sebagai anak Tuhan, tegar, bersukacita, ada damai sejahtera waktu menghadapi berbagai macam tantangan dan kesulitan dalam hidupnya. Tapi kasih Tuhan, kita pun harus belajar seperti itu. Waktu kita memberitakan kabar baik ini bukan cuma melalui perkataan kita, tapi dengan sikap kita. Bagaimana respon kita waktu hidup kita dalam kesusahan. Bagaimana sikap kita waktu kita kehilangan orang kita kasihi. Bagaimana sikap kita waktu kita kehilangan harta kita. Bagaimana sikap kita waktu kita kehilangan akan pekerjaan kita. Waktu kita bisa menunjukkan sikap kita yang penuh damai sejahtera, yang penuh syukur kepada Tuhan. Itulah berita Natal yang terbaik yang kita bisa berikan pada orang lain. Saya kasih Tuhan. Sikap dan perilaku kita itu lebih bermakna daripada 1000 kata yang kita ucapkan. Tapi tidak sesuai dengan sikap dan perilaku kita. Artinya, saudara, waktu kita bisa menunjukkan sikap kita dalam situasi yang tidak menyenangkan, orang lain lebih bisa melihat akan kesaksian kita. Daripada kita pandai ngomong, tapi kita tidak bisa menyatakan dalam perbuatan kita maupun sikap kita. Tapi ini kasih Tuhan. Mari kita memasuki minggu-minggu Natal ini dengan satu keyakinan. Damai sejahtera akan kita dapatkan kalau Allah kita tempatkan sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita bisa memberitakan pada orang lain, supaya orang lain pun bisa mendapatkan damai sejahtera itu. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih untuk kasih-Mu kepada kami. Untuk firman-Mu kepada kami, Tuhan. Kembali kami diingatkan akan pentingnya kami menjadikan Engkau sebagai Tuhan dalam kehidupan kami. Supaya kami boleh mendapatkan damai sejahtera dari-Mu Tuhan. Tuhan, kami akui, kenapa kami seringkali kehilangan damai sejahtera. Karena seringkali dalam kehidupan kami, meskipun kami mengaku dengan mulut kami menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tapi faktanya, kami tidak pernah menempatkan Engkau sebagai Tuhan dalam hati kami. Yang menjadi Tuhan masih aku. Itu yang membuat kami kehilangan damai sejahtera. Tuhan, kami biarlah belajar
untuk betul-betul menempatkan Engkau sebagai Tuhan dalam kehidupan kami. Segala apapun yang kami lakukan, semuanya berasal dari kehendak Tuhan. Karena kami tahu kalau itu bisa kami lakukan, maka kami bisa memperoleh damai sejahtera dari Engkau. Kalau Engkau sebagai Tuhan kami, maka tidak sulit bagi kami itu bisa berdamai dengan sesama kami. Kalau Engkau sebagai Tuhan kami, maka tidak sulit bagi kami itu bisa mengutarakan akan masalah kami. Sehingga kami boleh melenyapkan segala kekhawatiran dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, tolong kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu, sehingga kami boleh mendapatkan damai sejahtera seperti apa yang dikatakan malaikat dalam Lukas 2:14 tadi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama dengan semua umat Tuhan sepanjang zaman dan sepanjang abad untuk bersama-sama mengikrarkan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Bila firman yang kita dengar boleh tertanam dalam setiap hidup kita, dalam setiap hati kita, dan membawa damai dan sukacita dalam hidup kita. Mari jemaat, sambil kita mempersiapkan untuk memberikan persembahan, mari kita pujikan Dengar Malak Memuji. Dengar malak memuji, mulia bagi Sang Raja, damai dan sejahtera turun ke dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta langit bumi dengarlah, lahir Kristus Sang Raja. Dengar malak memuji, mulia
Mari jemaat kita bersatu di dalam doa. Tuhan, sungguh kami bersyukur untuk ibadah yang boleh kami ikuti dari awal hingga pada akhirnya. Kami juga boleh bersyukur Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar. Biarlah firman yang boleh kami dengar ini boleh membawakan sukacita dalam hidup kami. Di tengah situasi kondisi yang seperti saat ini, biarlah itu memberikan damai sejahtera Tuhan. Dan biarlah firman yang boleh kami dengar benar-benar tertanam dalam setiap hidup kami Tuhan. Sebentar kami juga sudah memberikan persembahan Tuhan. Terimalah persembahan kami ini Tuhan. Biarlah dapat berguna untuk memperluas kerajaan-Mu. Kami mengucap syukur untuk segalanya. Kami serahkan seluruh doa kami ini hanya dalam nama Kristus Tuhan kami. Amin. Biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Doksologi. Allah, Bapa, Putra, puji Allah, Roh Kudus. Meninggalnya yang esa, pohon selamat, sumber berkah. Jemaat yang kasih oleh Tuhan, marilah kita boleh menerima berkat Tuhan dari tempat kita masing-masing. Kiranya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, Allah yang menciptakan kita, Allah yang menebus kita, dan Allah yang menuntun kehidupan kita, sungguh boleh mengarahkan wajahnya kepada setiap kita, boleh mengaruniakan damai sejahteranya di dalam hidup kita, dan menjadikan kita saksi untuk kemuliaan namanya, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah Advent yang ketiga pada pagi hari ini boleh berjalan dengan baik. Ya, bersyukur juga kalau pada hari ini kita boleh menyelenggarakan ibadah pemberkatan nikah antara saudara Rahmat dan saudari Jennifer. Ya, kiranya sebagai saudara seiman, ya kita boleh bersama-sama mendoakan keluarga yang baru terbentuk. Dan biarlah setiap kita juga yang ingin diberkati di Elion Satelit, saudara boleh memberitahukan kepada gereja jauh-jauh hari, ya setidaknya 10 bulan sebelumnya, sehingga pernikahan boleh dipersiapkan dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita ada beberapa pengumuman penting. Yang pertama, setelah kebaktian hari ini kita ada pernikahan dari saudara T. Rahmat Triatmojo dan saudari Jennifer Angelina Gunawan. Mohon dukungan dari jemaat sekalian. Weddingnya dimulai jam 12 siang. Jadi diharapkan kita semua mendoakan supaya kebaktian pernikahan ini berjalan dengan lancar. Lalu untuk persekutuan doa online, OPM, itu akan diliburkan mulai dari tanggal 16 Desember dan akan dimulai kembali pada tanggal 13 Januari 2021. Lalu untuk persembahan Natal mengingatkan kembali bagi kita semua yang mau memberikan persembahan untuk Natal, diharapkan menambahkan nominal Rp25 untuk membedakan dengan persembahan yang lain. Lalu kita ada berita suka dengan lahirnya Eliska Lori Gunawan, yaitu cucu dari Bapak Adi Gunawan dan Ibu Widya pada hari Sabtu tanggal 5 Desember. Segenap hamba Tuhan, pengurus, dan segenap dari Elion Satelit mengucapkan selamat buat keluarga yang bersuka cita. Lalu yang terakhir ada berita duka dengan berpulang ke rumah Bapa di sorga, yaitu almarhum Ham Jausang, umur 94 tahun, yaitu papa dari Ibu Teni Hambrawan pada Rabu tanggal 2 Desember 2020 dan telah dikuburkan Sabtu tanggal 5 Desember 2020 di Kendari, yaitu Sulawesi Tenggara.
Segenap hamba Tuhan dan pengurus Rayon Satelit mengucapkan turut berduka cita. Ya, dan satu lagi acara yang ditunggu-tunggu oleh Rayon Satelit, yaitu Natal Rayon yang akan diadakan pada tanggal 25 Desember, jam 9 pagi premier. Temanya kedatangannya membawa perubahan dengan pembicara Pendeta Henry Ongkowijoyo. Mari kita semua mengikutinya untuk ibadah kebaktian Natal Rayon bersama-sama. Demikian pengumuman pada hari ini. Stay safe, stay home, stay healthy. God bless you. Setiap kita setuju bahwa selama pengharapan masih ada, maka seseorang akan bisa bertahan di dalam kesulitan yang ia hadapi. Tetapi jikalau pengharapan sudah lenyap, maka kekuatannya pun akan menjadi sirna. Masalahnya, pengharapan bukanlah sesuatu yang dapat kita lihat saat ini. Firman Tuhan berkata, sebab kita diselamatkan di dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang telah dilihat bukanlah pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang telah dilihatnya. Bersyukur melalui hari Natal kita terus diingatkan bahwa pengharapan itu bukan hanya hadir, tetapi lahir. Dalam Yesus pengharapan itu bukan hanya nyata, tetapi juga mempunyai sebuah nama. Mari kita mempersiapkan hati untuk menyambut Yesus yang mau lahir di dalam dunia yang penuh dengan dosa, masalah, dan sakit penyakit, dan yang telah memberikan kita pengharapan yang sejati bagi yang percaya kepadanya.